Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi bab 11 yaitu masalah lingkungan. Selamat menyaksikan. Keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Keseimbangan lingkungan dapat dikatakan tercapai apabila ada interaksi organisme dengan faktor lingkungan dan interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan dapat berjalan dengan proporsional. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Beberapa contoh upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan yaitu mengurangi penggunaan kertas dan mendaur ulangnya, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia dalam rumah tangga karena dapat mencemari lingkungan, tidak boros dalam penggunaan air, dan membangun daerah resapan air di halaman rumah. B. Limbah dan pencemaran lingkungan. Limbah adalah sisa atau sampah dari proses produksi. Contoh kegiatan yang menghasilkan limbah yaitu kegiatan industri, rumah tangga, transportasi, pertanian, dan pertambangan. Limbah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Pokok atau Pengelolaan Lingkungan, polusi atau pencemaran lingkungan diartikan sebagai A. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. B. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu sehingga lingkungan berkurang fungsinya. Pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak kepada lingkungan, namun kepada seluruh makhluk hidup secara langsung ataupun tidak langsung. Polutan yaitu zat atau bahan yang menyebabkan pencemaran. Suatu zat dikatakan polutan jika keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Jumlahnya melebihi normal, berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Sifat polutan. Sifat polutan terbagi menjadi dua, ada yang merusak untuk sementara dan ada yang merusak dalam jangka lama. Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi. Contohnya, tumpahan minyak di laut menyebabkan iritasi kulit dan ruam. Setelah mengalami degradasi, tidak bersifat merusak. Merusak dalam jangka lama, contohnya timbal yang masuk dalam tubuh tidak merusak jika konsentrasi rendah. Tetapi jika terakumulasi dalam jangka lama dapat bersifat racun. Macam-macam pencemaran lingkungan. A. Berdasarkan jenisnya. 1. Pencemaran kimiawi. Disebut pencemaran kimiawi karena polutannya berupa bahan kimia seperti zat radioaktif, unsur logam, pupuk anorganik, pestisida, dan minyak. 2. Pencemaran biologis. Berasal dari makhluk hidup yang bukan bagian dari lingkungan tersebut, contohnya mikroorganisme. 3. Pencemaran fisik. Disebabkan oleh benda fisik seperti zat padat, cair, dan gas, contohnya kaleng plastik, karet, logam, asap rokok, dan asap pabrik. B. Berdasarkan tempat terjadinya. 1. Pencemaran air. Peristiwa masuknya suatu polutan atau bahan pencemar ke dalam air, penyebabnya berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan sampah. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh tercampurnya gas seperti CO, sulfur, dan CO2, baik secara senyawa. Pencemar primer berasal dari sumbernya langsung, dan sekunder berasal dari antar senyawa di udara. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, kaleng. 4. Pencemaran suara. Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio, atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemar dan waktu kontak. Parameter pencemaran lingkungan. Parameter pencemaran dapat dijadikan indikator untuk mengetahui apakah suatu lingkungan sudah tercemar ataupun belum. Parameter yang dijadikan indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, parameter kimia. Parameter kimia meliputi kadar CO2 atau karbon dioksida, pH, logam berat, kadar fosfor, dan juga alkalinitas. Yang kedua, parameter biokimia. Meliputi BOD atau biochemical oxygen demand dan COD atau chemical oxygen demand. Yang ketiga, parameter fisik. Meliputi temperatur, warna, rasa, bau, kekeruhan, dan juga radioaktivitas. Yang keempat, parameter biologi. Meliputi ada atau tidaknya mikroorganisme seperti jamur, virus, bentos, plankton, dan bakteri coli.